Di diskusi sebelumnya kan Bang Cuki menegaskan bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan tumbal gitu ya. Ya, Oh, betul. itu menarik banget. Karena kenapa kalau buat gue sebenarnya kan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi sebenarnya. Yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi gitu. Jadi menurut gua tidak ada ideologi, tidak ada pemahaman, tidak ada keilmuan apapun yang lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Menurut gua. Menarik. Saat keilmuan kita atau ideologi kita atau pemahaman kita menjadi jauh lebih penting daripada hubungan kita kepada sesama manusia, menurut gue itu udah satu langkah menuju masyarakat yang rentan diadu domba. Kenapa kita tidak narok hubungan sesama manusia ini di atas kepercayaan pribadi kita gitu? Iya. Itu yang akhirnya membuat gue agak enggan, terutama makin kesini ya, masuk ke ruang-ruang debat, di mana itu sangat rentan, kecuali mungkin tertutup dan tempat. Kalau tertutup mungkin beda cerita. Tapi kalau terbuka tuh gue enggan karena sangat rentan mencederai persatuan yang udah susah payah, yang dibangun sudah susah payah dibangun untuk sesuatu yang sebenarnya subjektif. Mau diuji kebenarannya gimana gitu ya? Itu dia. Kecuali kita ngomong mengenai hukum alam. Kalau kita berbicara mengenai hukum alam, itu kan emang ada rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia yang sudah disepakati secara universal bahwa inilah kebenaran. Hukum gravitasi sudah disepakati secara universal sebagai satu kebenaran. Sampai nanti ada teori lain yang menggugurkan dalil hukum tersebut gitu. Nah, tapi kan itu kan udah ada kebenaran referensinya gitu, udah ada tolak ngukur kebenarannya gimana. Tapi kan kalau kepercayaan kan sangat subjektif gitu. Iya. Bagaimana mendebat orang yang kalau misalnya kita tanya, kamu kenapa percaya ajaran ini? Karena saya waktu lagi tidur saya mimpi ketemu sosok ini. Gimana mendebat orang ini tanpa melukai perasaannya dan membakar jembatan pertemanan gitu? Masa kita bilang halu kamu? Kan nggak mungkin kan? Iya kan? Kayaknya gue udah sampai di pemahaman di mana kepercayaan itu ranahnya pribadi, dan karena kepercayaan itu ranahnya pribadi, saat kita menyerang kepercayaan pasti yang kena suka atau tidak suka sedikit banyak pasti pribadi. Iya. Oke. Ini penting untuk kemudian dielaborasi gitu ya, karena kebanyakan orang ketika kemudian udah masuk di agama tertentu atau kepercayaan tertentu dengan syarat ketika masuk mungkin dengan mengucapkan kalimat tertentu atau ritual tertentu gitu ya. Tapi setelah dia masuk, dia tidak gunakan karunia yang sudah dikasih sama kehidupan ini, sama semesta, yang namanya tools berupa pikiran gitu. Itu yang kemudian membuat dikotomi, pecah belah, bahkan saling membunuh satu sama lain gitu. Ini gimana nih urgensi dari menggunakan pikiran supaya kemudian melihat apa-apa itu ya pakai rasional, pakai rasa, itu gimana Bang Cok? Ya itu dia, saya lagi-lagi tidak tahu ya apakah saya kompeten untuk menjawab ini atau tidak ya. Karena setiap kepercayaan punya jawabannya masing-masing gitu. Tapi sepemahaman saya yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk lain adalah kemampuannya untuk berpikir gitu. Yang bikin elang itu bisa survive di alam liar adalah ketajaman penglihatannya. Sehingga dia menggunakan ketajaman penglihatannya untuk berburu, dan itulah yang bikin dia bisa survive di alam liar.
Yang mungkin bisa bikin singa itu survive di alam liar adalah insting berburunya di atas rata-rata predator lain. Sehingga supaya dia bisa survive, dia menggunakan insting berburunya untuk berburu, dia bisa makan. Mungkin yang bisa bikin let's say unta itu unggul dibanding hewan-hewan lainnya adalah ketahanannya di padang pasir. Dia dia punya punuk yang bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia menggunakan kemampuannya itu untuk bisa survive di alam liar. Nah, manusia apa? Pikirannya. Harusnya menurut saya dengan segala kerendahan hati, sama seperti makhluk hidup lain, menggunakan karunia yang berbeda-beda untuk bisa survive di alam liar, harusnya manusia juga menggunakan pikiran gitu. Harusnya saat ada sebuah paham atau sebuah apapun itu yang membuat kita menumpulkan karunia yang membuat kita, gue pakai istilah karunia aja lah ya, karena itu diksi yang gue pinjam supaya semua orang paham gitu. Saat kita menggunakan sesuatu yang memang itulah forte kita, nggak ada yang salah kok. Tapi kalau misalnya ada sebuah kepercayaan dan kita percaya kepercayaan itu, tapi pada akhirnya itu men-tone down kelebihan kita sebagai sebuah manusia, kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya kurang pas gitu. Kayaknya kurang pas gitu, karena di mana-mana semua makhluk hidup menggunakan kelebihannya untuk bisa survive gitu. Karena kalau enggak chaos, gitu. Dan gua rasa bukan kesombongan ya, gua rasa bukan sebuah kesombongan saat manusia menggunakan sesuatu yang membuat dia jadi manusia. Oke, I see. Itu bukan kesombongan, itu ya bukankah sudah seharusnya gitu. Iya, benar. Kan seolah-olah ada narasi yang terbentuk saat mungkin manusia, narasinya mungkin seperti ini. Saat manusia terlalu menggunakan akalnya, dia menjadi sombong gitu. Apakah itu bisa kita gunakan saat elang menggunakan mata? Apakah dia menjadi sombong? Iya. Bukankah dia hanya menjadi versi terbaik desain dari dia gitu, ngerti gak sih maksud gue? Betul, paham. Kan sebenarnya ya memang naturalnya elang yang menggunakan paruhnya itu. ya. Dan naturalnya manusia apa gitu? Nah, Naturalnya manusia yang menggunakan pikirannya. Ya mungkin akhirnya yang jadi perdebatan yang berbeda lagi adalah sejauh mana kita menggunakan pikirannya gitu. Lah, gua rasa sih gini, batasnya ini, selama itu tidak digunakan untuk hal yang merugikan orang lain aja sih sebenarnya. Itu aja lah. Itu kan kesepakatan yang kita sepakati bersama ya. Selama pikiran kita tidak kita gunakan untuk misalnya bikin rencana korupsi atau bikin rencana mencelakakan orang lain. Kalau itu sudah hal yang berbeda lah. Tapi selama itu kita gunakan tidak dalam konteks yang tadi gue sebut, harusnya sih fine-fine aja. Kenapa jadi sombong gitu? Kenapa seolah-olah kita menjadi mendewakan pikiran kita? Bukannya kita menggunakan apa yang memang terbaik gitu. Gue sering ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan kayak sekali-sekali kalau ingin memahami hal-hal tertentu, coba rendah hati. Jangan terlalu menggunakan logika atau yang lain-lain. Ada, gue beberapa kali sering berdiskusi. Adalah kalau menurut gue sih gini, gue merasa yang bikin manusia itu menjadi puncak tertinggi di rantai makanan adalah logikanya. Jadi gue merasa logikanya tuh adalah hal terbaik yang bisa manusia tawarkan gitu. Nah gini, misalnya kita ketemu presiden, pasti kita akan pakai baju kita yang terbaik kan, untuk menghormati presiden sesuai dengan kedudukannya. Ya sama, tentunya saat kita ingin bertemu sama pribadi yang lebih tinggi atau mungkin konteksnya adalah mungkin Tuhan atau apapun, ya gue merasa harus menggunakan apa yang terbaik dari yang gue punya, pikiran gue gitu. Ya gue merasa itu. Jadi
gue bingung juga kalau misalnya saat kita menggunakan pikiran malah dibilang terlalu sombong, terlalu menggunakan pikirannya, terlalu. Bukankah statement itu malah merendahkan teman-teman seolah-olah yang itu tidak menggunakan, kan nggak juga Betul, sebenarnya. betul. Kan gitu loh maksud Ya, gue. ada contoh menarik ini Bang. Kadang kan orang, aku kan Muslim gitu Iya, ya, sampai sekarang masih Muslim KTP Islam gitu ya. Tapi kadang aku nggak bisa nerima juga ketika kemudian orang mengatakan, oh percuma kamu berbuat baik kalau tidak beragama Islam gitu. Iya. Nah kita kan punya modal nalar, punya modal rasa. Nah, hal-hal seperti ini kan masih sering kita jumpai Bang Coki. Iya. Makanya maksud gue, memang pada akhirnya kayaknya untuk memperkecil, maksudnya untuk memperkecil gesekan-gesekan seperti ini, kita harus meng-acknowledge bahwa sumber moral tuh nggak cuma satu sebenarnya, gitu. Kayaknya yang bikin gesekan-gesekan seperti itu tuh terjadi tuh adalah banyak orang merasa sumber moral tuh cuma satu sumber. Di luar itu pasti sumbernya tidak lengkap atau tidak. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, pada akhirnya kita jadi merasa orang lain tuh sadar atau tidak sadar ya. Kita jadi merasa orang lain tuh jadi agak di bawah kita gitu. Ya emang lo baik sih, tapi kayaknya lo belum lengkap. Walaupun dalam hati. Iya. Ya. Kalau gue sadar sumber-sumber moral tuh udah banyak. Ada akal sehat, ada nalar, ada ideologi apa. Ya selama dia memahami itu dan jadi orang baik ya silakan. Iya. Bang, kalau kita ngomong soal logika gitu ya, kita tahu bahwa ketika kita baca Madilog gitu ya, baca logika mistika gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi keresahan utama Tan Malaka yang membuat kemudian bangsa ini tidak maju itu? Apa nih Bang? Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Sepertinya Tan Malaka punya. Jadi gini, ini pun perdebatan sebenarnya Mas Indra. Iya, Karena banyak orang menafsirkan Madilog tuh beda-beda. Oke. Ada orang yang menitik beratkan kepada logika mistikanya. Tapi ada juga orang yang menitik beratkan kepada masalah kelas-kelas sosial. Sip, ya paham. Jadi ini juga tergantung penafsirannya. Tapi menurut gua, secara umum aja ya, gua nggak akan dalam sini. Tapi menurut gua secara umum, sepertinya Tan Malaka tuh pengen kayak, mari kita jadi jauh lebih bijak untuk memilah-milah mana hal yang layak kita taruh waktu dan energi kita untuk kita lakukan, mana yang mungkin ini kita masukin ke kategori yang oh ya ini referensi aja gitu. Karena sepertinya yang jadi keresahan beliau adalah banyak yang kebalik gitu. Jadi energinya dipakai untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya harusnya jadi referensi aja gitu. Tapi hal yang penting malah dia nggak pakai energinya untuk melakukan itu. Misal contoh, salah satu logika mistika, gue ambil logika mistika yang di luar negeri aja ya, biar tidak kontroversi. Misalnya contoh, narok bawang di depan pintu supaya Dracula tidak datang. Misalnya kayak gitu, itu kan logika mistika gitu. Ya kenapa? Udah buang-buang bawang itu bisa dipakai buat masak apa gitu, ngerti? Kayaknya keresahan beliau tuh mungkin di situ gitu. Tahayul. Iya, yang harusnya mungkin waktu yang dia pakai untuk ke ladang ngambil bawang dan dia taruh di itu, mungkin dia bisa pakai untuk membaca mungkin. Atau mungkin meng-acknowledge permasalahan-permasalahan, mungkin apakah di desanya tidak ada pengairan yang baik. Atau mungkin ada permasalahan, apakah mungkin jumlah kematian anak dan ibu di desanya mungkin tinggi. Jadi tapi mereka lebih ke apa ya istilahnya? Culture yang seperti itu gitu. Mungkin keresahannya di situ. Mungkin beliau merasa bahwa kapan kita mau ke next step nih?
Kalau kita masih ngurus-ngurusin hal-hal yang pada akhirnya juga cuman akan buang-buang waktu kita. Nggak substansial Nggak lah ya. substansial, sepertinya kayak gitu. Tapi kan beliau juga bukan berarti beliau anti culture, enggak Iya, juga, oke. enggak. Saya yakin tidak. Mm-mm. Tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tuh pasti orang yang sangat-sangat berbudaya ya. Tapi kan semuanya pasti punya prioritas ya. Kayaknya keresahan beliau adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya sih. Tapi kalau Bang Coki percaya nggak ada jiwa gitu? Kalau gua sebenarnya, nah ini kalau buat gua ya, jiwa tuh ya ini kita. Jadi saat kita mati, gue percaya ya udah selesai gitu. Udah gue percaya itu aja, kayak kita cuma dapat satu kesempatan untuk hidup. Rata-rata 60 tahun. Kalau hoki 70. Kalau sial 80. Kenapa gue bilang kalau sial 80? Gue lihat teman-teman sepuh-sepuh yang 80 itu dia pada mengeluh. Karena walaupun keluarganya bahagia, udah punya cucu banyak, teman-temannya udah meninggal. Oh iya. Sial itu ya. Sial, dia bilang kayak kalau bercandaan kita ya di antara komedian tuh, hidup tuh jangan kepanjangan. Karena nanti lo marah sama dunia. Karena terlalu banyak yang berubah, tapi kitanya nggak berubah. Jadi kita kayak ngerasa apa nih dunia ini gitu. Software kita udah nggak sanggup lagi diupdate. Jadi kalau bercandaan anak-anak komedian tuh, hidup tuh cukup aja. Cukup aja. Cukup. Kepanjangan juga nanti kita nggak bisa memahami lagi, dunia udah terlalu berbeda dengan zaman kita atau generasi kita di itu. Makanya kan kita sering lihat kayak zaman saya dulu kan ya, kalau nggak nganggur panjangan tuh umurnya. Menurut